Halo sahabat Pratama Garasi, hari ini kita akan mereview Nissan Grand Livina tahun 2013 untuk tipenya XV teman-teman dan Matic ya. Dan untuk modelnya di sini udah yang facelift generasi Livina yang kedua ya. Untuk basic mobilnya memang nggak berbeda, yang beda itu hanya bagian depan dan belakang ya. Selain itu hampir sama dengan generasi yang Livina pertama ya. Oke, di sini kita akan melihat kondisinya secara detail ya dari eksterior, dan nanti kita akan lihat lanjut ke interiornya. Untuk warnanya di sini silver dan terlihat original look ya, nggak ada tambahan apapun, dan ini benar-benar masih seger nih, kita lihat nih. Oke, kita langsung aja cek di bagian belakang dulu ya. Nah, di sini teman-teman untuk bagian belakangnya. Untuk platnya AD ya, teman-teman ya. Terus untuk bahan bodinya kita cek. Masih kaleng ya. Dan ini ada emblem Pure Drive dan Xtronic CVT. Jadi udah menggunakan Pure Drive dan CVT ya. Oke, dan untuk bagian nut, bagian bumper nih ya, masih rapi insya Allah. Dan ini bagian kanannya. Untuk nut lainnya di bagian samping kanan ini juga masih rapi, dari depan hingga belakang ya. Dan untuk catnya sendiri juga masih seger bagian kanan ini, nggak ada yang burem. Dan insya Allah nggak ada lecetnya nih teman-teman. Kita lihat nih bagian kanannya. Untuk bahan bodinya ini juga masih sama, kaleng ya, hingga ke depan. Dan ini untuk bagian fendernya. Fender dengan bumper rapi ya, tidak bengkak atau nggak buka gitu ya. Nah, untuk bagian kanan udah, kita lihat selanjutnya di bagian depan. Depan nih kita lihat lampunya nih. Untuk bagian lampu insya Allah masih utuh dan bening ya ini ya. Saya paling seneng generasi Livina yang model ini teman-teman. Walaupun ini tahun 2013 ya, tapi masih kelihatan kayak mobil baru. Modelnya itu cakep. Apalagi ini kan udah ada yang fog lamp ya. Kalau yang tipe terendah kalau nggak salah belum ada. Dan ini teman-teman untuk tampilannya udah kita lihat ya. Untuk bagian nut insya Allah rapi, di bagian kap mesin nanti kita buka. Tapi kita lihat dulu bagian eksteriornya ya. Ini untuk bagian bumpernya juga masih rapi nutnya. Selanjutnya kita lihat di bagian sisi bagian kiri ya. Dan ini teman-teman untuk bagian kirinya. Untuk cat juga masih bening dan seger ya. Mesti kita ngelihatnya tuh seger. Untuk nutnya juga masih rapi. Oke, itu aja untuk bagian eksteriornya ya. Insya Allah ini bodi masih kaleng. Dan untuk tampilan ini juga masih seger ya. Untuk bagian luarnya ini tentunya masih original look. Oke, kita lihat di bagian belakangnya dulu aja. Untuk bagian belakang nih teman-teman, kita lihat. Untuk bagasi ini luasnya cukup ya, cukup luas. Dan ini bisa menaruh beberapa barang. Untuk kursi juga bisa dilipat. Nah, seperti ini. Jadi untuk kursi itu bisa dilipat dan ngelipatnya itu bisa lurus ya. Jadi ini misalkan buat bawa barang banyak ini bisa. Selanjutnya kita lihat di bagian depan. Ini bagian depannya. Nah, untuk door trim juga masih rapi, bening ya. Warnanya itu masih ngejreng. Nah, ini untuk bagian depannya nih, dashboardnya dan untuk kursi depannya. Untuk kursi depan di sini sangat rapi sekali
dan untuk busanya juga masih tebal. Oh ya, di sini bagian dashboard nih teman-teman. Nah, coba kita nyalain ya. Dan di sini juga udah dilengkapin Android. Tabnya udah diganti Android seperti ini ya. Dan masih berfungsi dengan baik. Oke, kita nyalain AC-nya. Untuk AC tadi dingin teman-teman, udah aku nyalain dan nyala semua ya hembusan anginnya. Nah, ini untuk tampilan Androidnya, tabnya ya. Di sini banyak banget menunya, ada Bluetooth, ada Maps ya, Play Store dan Google Chrome juga ada di bagian tengah sini. Kita pencet aja. Nah, ini ada YouTube juga ya. Insya Allah lengkap di sini. Dan untuk speedometernya tampilannya seperti ini. Untuk odonya 100.300. Nah, ini angka cantik ya. Mumpung bagus angkanya, kita review ya. 100.300. Wis. Dan untuk tadi indikatornya normal ya. Ketika di onin terus dinyalain mati semua. Jadi ini normal. Airbag juga masih normal ya, belum bekas terjadi laka ya. Oke, jadi untuk bagian interiornya, untuk tambahannya ini tadi ya, Android. Dan untuk speedometer juga berfungsi dengan baik ya. Ini ada pintu yang kurang kenceng, apa ya? Oh, mungkin pintu bagasi ya kali ya. Ini teman-teman ada indikatornya. Oke, jadi di sini untuk mobilnya dibuka dengan harga 105 juta ya teman-teman. Dan itu nego. Nanti bisa negonya di lokasi aja teman-teman. Ya misalkan kalian kalau dari daerah jauh bisa nego di WA dulu aja, nggak apa-apa sih. Oke, terakhir kita lihat bagian mesin ya. Dan kita akan melihat kondisi tulang depan mobil ini. Bentar ya. Oke, jadi untuk bagian mesinnya tampilannya udah lumayan bersih ya. Ini kita ngelihatnya juga enak. Terus di sini kita sekalian cek bagian tulang-tulang dan suara mesinnya. Ini suara mesinnya masih halus teman-teman. Ciri khas mobil baru ya, mobil baru suara mesinnya itu halus-halus. Dan ini untuk bagian kanannya masih ada bundar-bundar seperti ini ya, jeglokannya. Nah itu teman-teman. Dan untuk tulangnya sendiri kita lihat untuk bagian sisi kanan ya, ini ya, belakang lampu ini insya Allah masih rapi. Ini sampai depan sini. Oh ya, ini kita lihat di bagian bawah ya. Ini insya Allah di bagian depan sini, oh sama tulang bagian depan ada ya teman-teman, ini masih lurus ya. Insya Allah belum ada bekas tabraknya. Terus ini untuk bagian yang kiri ya, kiri belakang lampu kiri ini. Tulangnya juga masih rapi. Begitu juga di bagian fender ya, fender kiri. Untuk sealer kita coba cek, oh masih ada ya. Sealer juga masih ada, jadi udah lengkap. Kita jelasinnya bahwa ini mobil belum pernah terjadi kelaka ya. Nah itu teman-teman untuk review tentang mobil Livina ini. Platnya AD ya teman-teman ya. Dan untuk pajak nanti hidup. Sementara gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.